Halo Bang, selamat datang di Movie Agent. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul 300 Rise of an Empire. Film ini bisa dikatakan sebagai lanjutan dari film 300, tetapi lebih tepatnya film ini dikatakan sebagai sequel sebelum, sewaktu, dan sesudah kejadian Battle of Thermopylae yang terjadi di sequel sebelumnya. Tetapi, entahlah, saya juga bingung. Yang pasti film ini banyak mengandung adegan penggenjotan yang sangat tidak cocok untuk ditonton anak usia di bawah 18 tahun. Oke, tanpa banyak basa-basi, ini dia 300 Rise of an Empire. Oke, di awal film kita diperlihatkan Raja Leonidas dan para Spartan yang telah berhasil dikalahkan oleh Xerxes, dan Xerxes pun memanggal kepala Leonidas. Lalu scan berpindah kepada Ratu Gorgo yang sedang bercerita tentang sebuah insiden yang terjadi di 10 tahun yang lalu, yaitu sebuah perang antara pasukan Athena dan pasukan Persian. Para pasukan Persian yang lagi ingin bersantai, tiba-tiba diserang oleh pasukan Athena yang dipimpin oleh Themistocles, dan peperangan pun terjadi. Themistocles yang melihat Raja Darius dari kejauhan mengambil sebuah panah dan berniat memanah Raja Darius. Oh iya, Raja Darius adalah ayah Xerxes atau Raja Persian. Xerxes yang melihat itu berusaha menolong ayahnya, namun semua itu terlambat. Panah itu sudah tepat mengenai dada Raja Darius. Karena kalah telak, akhirnya para Persian tersebut memilih untuk mundur. Raja Darius yang dibawa pulang ke kerajaan Persia pun sedang sekarat. Ia memanggil komandan terpercayanya yang bernama Artemisia. Di akhir hayatnya, Raja Darius sempat berkata, "Noble Greeks to the ways. Do not repeat your father's mistake." Namun, belum habis dia berbicara, tiba-tiba si Artemisia yang licik pun mencabut panah yang ada di dada Raja Darius, dan menyebabkan Raja Darius mati. Xerxes yang masih syok dengan kematian ayahnya pun dibujuk oleh Artemisia agar tetap membalaskan dendamnya kepada para Athena dan menguasai seluruh wilayah Yunani. Xerxes pun berkelana, mencari kolam yang konon katanya bisa membuatnya menjadi dewa. Setelah berendam di kolam itu, tiba-tiba Xerxes berubah menjadi botak, dan dia pun kembali ke kerajaan Persia. Sebelum Xerxes pulang, Artemisia membantai semua penasihat Xerxes agar mereka tidak bisa lagi membujuk Xerxes. Xerxes pun mengumumkan bahwa mereka akan berperang dan membalaskan dendam ayahnya kepada para Athena dan akan membuat seluruh wilayah Yunani menjadi milik Persian. War is coming to Greece. Scan berpindah kepada para dewan yang sedang merapatkan persiapan perang untuk melawan para Persian. Semua kota beraliansi kecuali Spartan. Themistocles pun berinisiatif mendatangi Spartan untuk mengajak mereka beraliansi. Keesokan harinya, Themistocles mendatangi Spartan. Sesampainya di sana, ia melihat para Spartan sedang latihan dengan sangat brutal. Ia juga bertemu Dilios dan Ratu Gorgo. Ia pun mengobrol dengan Ratu Gorgo. Ia meminta agar para Spartan beraliansi dengan mereka untuk mengalahkan Xerxes. Namun, karena merasa itu bukanlah urusan mereka, Ratu Gorgo pun menolaknya. That is your dream, Themistocles, not ours. Sombong amat. Themistocles pun pulang bersama rekan-rekannya ke Athena. Scan berpindah lagi ke kapal Artemisia. Ia sedang berbicara dengan salah satu budak yang sangat bersikeras melawan. Karena banyak bacot, akhirnya ia pun dibunuh oleh Artemisia. Artemisia melihat salah satu anak buah kapalnya yang tidak dia kenal. Ketika orang tersebut ingin memperkenalkan diri, tiba-tiba ia mengambil sebuah pedang dan membunuh beberapa anak buah Artemisia. Let me introduce myself. Karena telah dikepung, orang tersebut akhirnya melompat ke laut. Ternyata, orang tersebut adalah rekan Themistocles. Ia menceritakan semuanya ke Themistocles. Ia juga bilang bahwa Raja Leonidas sudah bergerak ke gerbang neraka untuk berperang melawan Xerxes, tetapi hanya mengandalkan 300 orang Spartan. Wow. Themistocles pun mempersiapkan armada kapalnya dengan para prajuritnya yang terdiri dari beberapa petani, pemahat, pandai besi, dan penggenjot. Ia juga melihat anak dari salah satu rekannya. Di keesokan harinya, mereka mulai menyerang armada kapal Persia. Walaupun kalah jumlah dan kalah besar, Themistocles tetap menyemangati anak buahnya. Dengan strategi yang matang, mereka menabrakkan kapal mereka dengan kapal para Persian dari sisi kanan dan sisi kiri. Akhirnya perang pun dimulai. Karena banyak armada kapal yang hancur, Artemisia menyuruh mereka untuk mundur. Para pasukan Athena pun beristirahat untuk keesokan harinya. Keesokan harinya,
Kembali para Athena berhadapan dengan para Persian. Dengan strategi yang hebat, Themistocles memancing para Persian ke sebuah tebing batu. Para Persian tersebut akhirnya terperangkap, dan pasukan Athena pun datang untuk menyerbu mereka. Lagi-lagi Themistocles berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Karena geram, Artemisia pun mencoba bernegosiasi dengan Themistocles. Themistocles pun berangkat untuk menemui Artemisia. Mereka pun berbicara berdua. Leonidas with 300 Spartans. You fought as if the blood of Poseidon himself. Di saat berbincang, mereka pun melakukan pengenjotan. Artemisia pun membujuk Themistocles, namun Themistocles tetap menolak. Hal itu membuat Artemisia marah dan dia pun langsung mengusir Themistocles. Dan di keesokan harinya, mereka pun kembali berhadapan, yaitu armada kapal Athena dan armada kapal Persian. Namun, kali ini para Persian menggunakan strategi. Mereka membawa kapal minyak dan membuang minyak tersebut ke laut. Setelah membuang minyak ke laut, Artemisia menyuruh pasukan pembunuh dirinya berenang menuju kapal Themistocles. Artemisia dengan panahnya memanah salah satu rekan Themistocles dan berhasil mengenainya. Sang anak sempat ingin menolongnya, namun terlambat. Salah satu panah tersebut berhasil mengenai jantungnya. Tiba-tiba para anak buah Artemisia melemparkan sebuah obor api ke laut, dan seketika laut menjadi terbakar karena minyak tadi. Themistocles pun menyuruh anak buahnya untuk menyerang orang yang melempar obor api itu. Dengan lemparan tombak yang berakurasi tinggi, akhirnya tombak tersebut mengenai orang pelempar api itu. Hal itu menyebabkan obor api yang ingin dia lempar malah mengenai badannya sendiri, dan dia pun jatuh ke laut. Lalu api tersebut mengenai minyak yang dikeluarkan dari kapal, dan menyebabkan kapal minyak tersebut meledak. Artemisia melepaskan sebuah panah api dan mengenai bom yang dibawa oleh anak buahnya. Anak buahnya itu telah berhasil naik ke kapal Themistocles. Themistocles ingin membunuh orang tersebut, namun terlambat. Bom yang dibawa orang tersebut tiba-tiba meledak, dan ledakan besar pun terjadi. Hal tersebut membuat hampir seluruh pasukan Themistocles tewas. Beruntung, Themistocles tetap selamat. Terlihat ada beberapa korban yang menjadi santapan ikan cupang. Dan Themistocles pun tersadar, namun ia sudah berada di pinggiran pantai. Ia melihat banyak sekali anak buahnya yang telah mati, dan kapal yang sudah hancur. Ia juga menyaksikan secara langsung kematian sahabat yang sangat membuat dirinya terpukul. Scan berpindah ke para Spartan yang telah berhasil dikalahkan oleh Xerxes. Xerxes pun menyuruh si bungkuk laknat Ephialtes untuk memberikan pedang Leonidas kepada para Athena, agar mereka tahu bahwa para Spartan sudah dikalahkan oleh Xerxes. Tiba-tiba, Daxos si botak Arkadian datang dan memberitahukan kepada Themistocles bahwa Leonidas dan 300 pasukannya telah habis dibantai Xerxes. Themistocles menyuruh Daxos untuk menyebarkan berita itu ke semua kota dan desa agar mereka tahu kisah pengorbanan heroik Raja Leonidas dan pasukannya. Themistocles pun pulang ke Athena. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan si bungkuk laknat Ephialtes. Ephialtes memberikan pedang Leonidas kepada Themistocles. Themistocles pun menyuruh Ephialtes untuk pergi dan menyampaikan pesannya ke Xerxes bahwa Themistocles akan mengerahkan semua sisa kapalnya untuk menyelesaikan pertempuran di Teluk Salamis. Themistocles kembali menemui Ratu Gorgo di Spartan. Ia mengantarkan pedang Leonidas kepada Ratu Gorgo. Dan, sekali lagi, ia mengajak Ratu Gorgo untuk beraliansi dengannya. Namun, Ratu Gorgo tetap menolaknya. Tetapi, Themistocles kembali menyuruhnya untuk membalaskan dendam Leonidas. Lalu Scan berpindah ke Athena yang berhasil dihancurkan oleh Xerxes. Themistocles dan pasukannya hanya bisa menyaksikan kehancuran Athena dari kejauhan. Mereka juga sempat berputus asa, akan tetapi Themistocles kembali menyemangati mereka. This is your fault, Themistocles. Without Spartans, we're just farmhands. I played a dangerous game. If you choose to turn your back on me, that we chose to die on our feet. Di pagi harinya, perang pun dimulai. Walaupun kalah jumlah, Themistocles dengan 6 armada kapal saja tetap teguh pendirian untuk menyerang.
Para Athena pun menghantamkan kapal mereka ke kapal para Persian agar mereka dapat melakukan perang jarak dekat. Dan perang pun terjadi. Akhirnya Artemisia pun ikut berperang secara langsung dan berhasil membantai banyak sekali pasukan Athena. Namun, tanpa disangka-sangka, ternyata Themistocles membawa seekor kuda dan segera menaiki kuda tersebut untuk mencari Artemisia. Dan, menurutku itu adalah scan terepik di film ini, karena kita dapat melihat kehebatan sang legenda, Themistocles. Dengan kehebatannya, Themistocles mampu membunuh puluhan pasukan terhebat Persian seorang diri. Akhirnya, ia dengan Artemisia pun bertemu. Lalu, mereka pun melakukan duel. Setelah mendengar ucapan Themistocles, tiba-tiba ia tersadar bahwa mereka telah terkepung oleh para Spartan dan para Arkadian. A wind that has blown across Greece to charge Leonidas to lay all at her feet. All of Greece has united against you. Xerxes yang melihat kekalahan itu terlihat geram dan ia pun langsung pergi. Karena tak mau menyerah, akhirnya Artemisia pun dibunuh oleh Themistocles. Di akhir film, Ratu Gorgo dan Themistocles menyerang para Persian bersama, dan film 300 Rise of an Empire pun berakhir. Buat kalian yang udah nonton sampai habis, thank you banget. Jangan lupa klik subscribe dan like-nya agar gue semakin semangat membuat konten alur cerita film. Oke, sekian dan terima kasih.